tahu gak sih makanan Indonesia yang ternyata dari Belanda, Son? Beberapa dari makanan ini mungkin kita udah tahu gitu ya. Jadi gue bakal ceritain mulai dari yang paling umum sampai ke yang paling jarang orang tahu. Yang pertama ada pastel dan kroket, Son. Atau kalau di bahasa Belandanya itu adalah pastei dan kroketen. Sebelumnya saya mohon maaf ke Coach Yasin ya kalau saya salah ngomong bahasa Belandanya gitu ya. Mohon maaf saya. Jadi makanan ini itu dulu disajikan di pesta-pesta elit Belanda. Jadi kalau Anda bukan elit, pasti susah mau makan ini. Sampai akhirnya pastei dan kroketen itu dibuat versi Indonesianya. Apa bedanya? Yang punya Indo tuh lebih garing, lebih pedas dan lebih kaya rempah. Terus habis itu yang kedua ada selat Solo atau bistik Solo, atau dalam bahasa Belandanya beefstuk, yang artinya steak daging sapi. Jadi awalnya Belanda yang ngebawa kebiasaan masak steak ke Pulau Jawa. Sampai akhirnya banyak bangsawan, priai dan juru masak istana yang mulai nyobain beefstuk ini. Kemudian beefstuk ini dilokalkan dengan cara dirubah bumbu-bumbunya supaya lebih cocok ke lidah Jawa yang sukanya yang manis-manis. Sebetulnya steak dari Belanda ini simpel banget, Son. Cuman pakai merica sama garam doang. Tapi sama orang kita ditambahin rempah-rempah dan kecap manis. Iya. Karena saat itu produk kecap manis lagi populer emang. Akhirnya terciptalah bistik yang kayak steak tapi rasanya mirip-mirip semur. Nah, semur itu awalnya juga terinspirasi dari Belanda juga, kan? Bahasa Belandanya smoor, S-M-O-O-R, yang artinya rebus perlahan dengan bumbu. Sama. Semurnya Belanda ini biasanya berupa daging atau sayuran yang direbus perlahan dengan tomat, bawang, dan sedikit bumbu. Rasanya tuh cenderung gurih dan asem. Begitu masakan ini sampai ke dapur Nusantara di abad ke-17 sampai 19. Juru masak lokal mengadaptasi semur ini lagi-lagi dengan cara menambahkan kecap manis lagi, Son. Dan juga banyak rempah-rempah lainnya yang bikin semurnya Indonesia itu jadi gurih dan manis, bukan asem lagi. Terus habis itu lapis legit juga tuh, ya kan? Ya, atau yang nama Belandanya spekuk, yang artinya kue bacon. Karena lapisan warnanya itu menyerupai daging bacon katanya. Spekuk ini sebenarnya dikenal sebagai kue rempah karena dibikinnya pakai rempah-rempah dari Indonesia kayak kayu manis, cengkeh, pala, dan kapulaga. Tapi begitu sampai di Indonesia sama orang Indonesia dirubah lagi resepnya, Son. Jadi yang tadinya rasanya cenderung ke rempah jadi dikurangin, Son, rempahnya, sama dibikin lebih manis. Terus dibikin juga jadi lebih lembut dan beraroma mentega yang kuat. Terus habis itu tiap lapisannya juga dibikin lebih tipis daripada spekuk. Jadi bisa dibilang lebih susah sih bikinnya karena kan harus manggang terus kan tiap lapisan kan. Iyalah. Manggang keluarin ya kan. Terus ada juga klaper tart, Son, yang artinya kue kelapa. Jadi teknik pembuatan dessert ini tuh diambil dari Belanda pas mereka lagi di Manado, yang kemudian dikreasikan dengan bahan lokal, Son, seperti kelapa muda yang waktu itu stoknya melimpah ruah di Manado, custard, kismis, kenari, dan dikasih taburan kayu manis, Son, di atasnya biar masih ala-ala masakan Eropa gitu. Makanan ini kemudian jadi digemari oleh warga Manado yang sekarang jadi salah satu makanan kebanggaan kita semua. Gimana? Ada lagi nggak yang ketinggalan? Tulis di komen.